Akhirnya setelah penantian lama teman-teman, Royal Enfield Himalayan gua sudah selesai di custom oleh Thrive Motorcycle. Gimana? Udah berubah banget ya? Bener-bener udah berubah banget. Perjalanannya panjang, kalian bisa nonton 2 video sebelumnya. Perjalanan sangat-sangat panjang dan di sini gue bakal recap apa aja yang diganti, prosesnya secara garis besar bagaimana. Pokoknya gue udah seru banget waktu gue udah selesai. Coba kalian rating dari 1 sampai 10 gimana menurut kalian? Royal Enfield Himalayan gue keren banget ya. Ini akan menjadi T014. Jadi ini akan menjadi T-Series dari Thrive Motorcycle dengan nomor urut T014 teman-teman. Nah, mending sekarang kita bahas apa aja yang sudah diganti sama Thrive. Paling enak dari depan, nanti kita pelan-pelan ke belakang. Nah, kalau dari bagian depan teman-teman, kalian bisa lihat sudah lumayan berubah walaupun tidak begitu banyak. Kayak pertama dari windshield, dia ini masih menggunakan yang standar teman-teman. Lampu pun juga masih menggunakan lampu bawaannya RE Himalayan karena desainnya masih oke untuk dipakai. Nah, di depannya RE Himalayan ini kalau kalian lihat ini ada sebuah protektor. Nah, ini adalah tambahan dan ini part ini adalah 3D printed teman-teman. Ya, Thrive itu seniat itu sampai guard ini aja tuh 3D printed. Jadi ini bukan besi, bukan apa-apa, ini 3D printed yang didesain di komputer, di print juga oleh komputer. Nah, habis itu kalau kita agak ke bawah, nah ini salah satu aksesoris yang ditambahin. Ada fog light dari PIAA. Nah, ini juga salah satu merek lampu aftermarket yang cukup ternama teman-teman, bahkan ternama sekali. Dan di sini menurut gua pas banget ya, ada di sini dan ini sudah full LED, terang pakai banget teman-teman. Kita agak ke bawah, fender ini masih menggunakan aslinya tapi sudah di repaint. Seperti bisa kalian lihat ini repaintnya putih, tapi putihnya juga unik karena putihnya bukan putih kayak kinclong banget gitu, tapi juga tidak terlalu redup sampai kayak putih gading itu enggak. Kalian harus lihat langsung sih teman-teman. Nah, kalau ke bawah lagi sebenarnya di sini ada fender tambahan gitu, fender aslinya RE Himalayan, cuman akhirnya dihapus. Dan kalau di pelek, nah peleknya ini di repaint teman-teman, di repaint seperti agak gold. Kenapa? Karena memang colorway ya atau livery dari motor ini itu sebenarnya terinspirasi dari Rothmans. Dia itu salah satu livery yang udah terkenal banget. Cuman akhirnya sama Thrive diinterpretasi ulang ya, menggunakan tapi warna-warna yang sama. Makanya di sini warnanya tuh ada 3 teman-teman. Ada 4. Ada putih, ada biru, ada emas, dan ada merah. Nah, ini warna emasnya ya. Dari yang pelek, kemudian segitiga, handle, sampai pelek belakang juga itu semuanya warna emas yang sama, teman-teman. Nah, sekarang kita geser agak ke tengah yuk. Nah, kalau di tengah kalian bisa lihat sudah ada penambahan yang signifikan banget, yaitu di fairing sini teman-teman. Nah, fairing sini ini aslinya tidak ada di area Himalayan. Ini mereka tambahin ada di sini, ya kan? Bracket di dalamnya juga bikin. Dan kalau kalian sudah nonton vlog-vlog sebelumnya, kalian tahu bahwa motor ini itu menggunakan teknologi 3D printed teman-teman. Jadi di vlog sebelumnya juga udah gue bahas, panel sebelah sini ini itu di 3D printed menjadi 4 bagian, kemudian disambung menjadi 1. Nah, sama Thrive kemudian setelah sudah jadi semua sudah pas, dibikinlah moldingnya untuk kemudian dicetak menggunakan bahan fiber. Atau kalau kedepannya gue mau upgrade menjadi carbon fiber pun juga bisa teman-teman. Nah, di sini juga seperti bisa kalian lihat ada beberapa merek-merek yang ikut turut serta membantu terjadinya motor ini. Ada Öhlins, ada RC Moto Garage, ada Kriega, dan juga ada Pirelli. Tapi ada satu part yang pengen gue bahas banget karena menurut gue salah satu part yang wow banget ya. Itu adalah sennya teman-teman. Nah, sennya ini teman-teman itu bukan sen aftermarket yang bisa dibeli di pasaran kemudian ditempel, enggak. Sama Thrive mereka bikin sen ini. Jadi ini sen menggunakan bahan aluminium frame-nya, CNC ya. Kemudian ada bohlam yang di dalam situ. Kemudian bikin mikanya ini ya. Dan ini semuanya didesain dengan sangat-sangat rapi, kemudian ditempelin logo Thrive di situ. Ini jujur ketika beberapa orang ngeliat motor ini,
mereka sangat-sangat terkesima dengan Sen-nya. Tuh. Jujur ini yang membuat gue kayak wow, Thrive, wow banget gitu. Yang biasanya Sen hanya dibeli aftermarket gitu ya, karena itu kayak Sen ya udahlah Sen aja gitu loh. Ngapain kita masih susah bikin gitu. Tapi sama Thrive akhirnya dibikin Sen tuh dibikin kayak wow banget. Dan ternyata ya hasilnya membuat orang terkesima. Selain itu, Triple Trees ini juga dicat ulang, pegangan stang dicat ulang, dan stangnya sendiri ini juga menggunakan produk dari Thrive. Ini juga prototipe mereka. Memang bentuk stangnya jadi agak aneh ya karena ada di sini, tapi justru ini menjadi tempat kita untuk naruh-naruh aksesoris. Seperti contohnya phone holder dari X-Guard ini yang bisa kalian dapetin di RC Moto Garage. Ini udah deh, di sini kuat, ya kan? Tinggal lepas, taruh di kantong lagi. Nah, dari situ kita pindah ke sebelah sini. Nah, tangki di sini juga masih standar, hanya di repaint ulang, teman-teman. Kemudian jok juga masih standar, tapi bodinya ini semua uni body, teman-teman. Ini nyambung dari kiri ke kanan, semuanya nyambung menjadi uni body. Nah, ini juga menggunakan teknologi 3D printed. Jadi di 3D printed, dijadikan cetakan, udah semua udah pas. Kemudian dibikin moldingnya atau kemudian menggunakan bahan fiber. Nah, salah satu detail lain juga nih yang gue suka. Ini itu adalah pengunci jok depan. Kita buka pakai ini. Nah, parts begini aja itu sama Thrive di 3D printed, teman-teman. Di sini ada tulisan THRV-nya. Kalian bisa lihat ya. Ini di 3D printed, segini aja di 3D printed, menggunakan bahan yang oke, dan kemudian pengunciannya ini mereka bikin ulang. Bener-bener detail-detail seperti itu dibikin banget sama Thrive. Gue salut sekali sih. Kalau misalkan kalian lihat, sebenarnya motor ini bagian belakangnya mungkin agak berbeda dari desain awal yang gue share. Kenapa? Karena sebenarnya ini agak lebih tipis di sini. Cuman karena motor ini tidak potong rangka sama sekali, ya itu challenge gue ke Thrive, tidak potong rangka sama sekali. Makanya ini bodinya agak sedikit berbeda bentukannya, tapi juga tetap masih keren menurut gue. Proporsinya masih pas dan tidak potong rangka ya, tapi kemudian hasilnya bisa seperti ini. Itu sih luar biasa banget, teman-teman. Nah, sekarang kita cek bagian agak belakangnya sini yuk. Nah, dari sini bisa kita lihat ada beberapa parts juga yang sudah berubah. Pertama dari knalpot, ini slip on dari Thrive, dan ada DB killer juga. Ketika DB killer dipasang sih sebenarnya suaranya kayak standar, tapi setelah dilepas suaranya jadi bagus. Ini juga bikinannya rapi untuk knalpotnya. Terus pegangannya ini di sini sama Thrive juga dibikinin dari aluminium. Ini susah loh bikin aluminium handle seperti ini. Terus juga hal yang menarik di sini, ini harusnya ke tempat untuk pijakan kaki belakang, ya kan? Nah, sama Thrive tuh dibikin tutupan, teman-teman. Ini di sini ini ditutup sama Thrive, biar terlihat rapih. Itu gue cukup kaget sih, kayak, oh ya sampai segitunya dipikirin sama Thrive. Wow. Footstep pun juga menggunakan Thrive Oedipus. Yang ini. Nah, footstep ini yang dari Thrive ini kalian bisa beli, kalian bisa pasang di motor kalian kalau kalian mau, teman-teman. Itu juga dibikin menggunakan teknologi CNC. Ya, satu piece aluminium di CNC jadi satu piece seperti itu. Nah, mumpung lagi di sini juga, seperti bisa kalian lihat, suspensi motor ini sudah berubah karena disupport oleh Öhlins Indonesia. Menggunakan suspensi belakang Öhlins yang memang plug and play langsung untuk Royal Enfield Himalayan. Nanti akan gue bikin videonya tentang setting suspensi Öhlins ketika kita main ke Öhlinsnya langsung. Nah, kemudian dari sini kita bahas di dalam sini. Ini emang agak susah sih terlihat ya. Cuman kalau kalian lihat di sini nih sebenarnya ada tutupan. Nah, tutupan ini, ya, tutupan ini itu sama Thrive itu dibikin ulang, teman-teman. Ini yang aslinya, ya. Ini dibikin ulang sama Thrive menggunakan bahan aluminium. Dibikin semirip mungkin dengan orinya seperti ini. Dari bahan bahannya sih berbeda, cuman finishingnya mirip. Dan bentukannya pun mirip.
Itu juga salah satu attention to detail oleh Triumph yang bikin gue cukup kayak wow, niat sekali ya gitu. Nah, bagian agak belakang, lampu belakang menggunakan lampu bawaannya RE Himalayan ya, tapi tersembunyi dengan rapi di sini, malah membuat kayak lampu aftermarket akhirnya. Terus sen juga menggunakan yang dibikin oleh Triumph. Kemudian dudukan plat nomornya dari satu piece of aluminium. Tapi detail lain yang bikin gue kaget juga adalah dudukan platnya ini, teman-teman. Nah, dudukan platnya ini itu sama Triumph dibikin rapih banget ya. Sampai-sampai dibikin jalur kabel nih. Dibikin jalur kabel lubang gitu. Dibikin jalur kabel, dan kabelnya aja itu di cover pakai sarung. Jadi terlihat sangat-sangat rapih, teman-teman. Jadi memang attention to detailnya di motor ini itu wow banget. Ketika kalian nanti lihat motor ini langsung di IMS, ya motornya akan dipajang di IMS di bootnya Royal Enfield, gua sarankan kalian perhatikan motor ini dengan detail. Detail-detail yang kayak tadi gue bilang itu, jujur di motor ini sih gokil banget sih gitu. Nah, biar kalian gak penasaran, sekarang gue mau dengerin suara knalpotnya ke kalian. Menurut gue suara knalpotnya tanpa DB killer masih sangat-sangat oke. Dia tidak kayak overly loud, jadi masih aman banget. Overall ya teman-teman, motor ini mungkin memang menjadi motor yang unik bukan cuman ketika hasilnya jadi gitu, tapi proses di belakangnya, dimana motor ini didesain menggunakan komputer, di print menggunakan 3D printing gitu ya, menggunakan sketch design dan sebagainya yang memang benar-benar presisi, dan akhirnya hasilnya pun terlihat gitu. Jadi ketika kalian lihat motor ini, dia benar-benar presisi gitu. Bentuk body fairing ke antara kanan dan kiri itu pasti sama ya, karena memang basisnya didesain menggunakan komputer yang presisi gitu. Sen-sennya pun, tekukan-tekukannya semuanya itu benar-benar presisi banget. Bodi belakangnya ini kiri dan kanan semuanya presisi. Dan ini ada satu ciri khas juga, itu ada kayak spoilernya gitu teman-teman. Kemudian untuk finishing catnya, menurut gua juga oke banget ya. Ini dicat menggunakan tangan, tapi bisa gue bilang presisi antara kiri dan kanan menurut gua cukup presisi lah gitu, tidak off. Jadi untuk mengapresiasi motor ini, kita tidak bisa hanya melihat hasil jadinya saja, tapi juga harus bisa melihat dan menghargai proses di belakangnya itu sendiri, teman-teman. Mungkin salah satu pertama kalinya motor custom di Indonesia yang tidak mengenteng bahan-bahan aluminium atau bahan-bahan besi. Luar biasa emang. Nah, ada satu aksesoris lagi yang mau gue pasang di sini. Akan gue ambil aksesorisnya sebentar. Nah, karena ini adalah motor adventure, jadi Kriga Indonesia melalui Aksi Moto Garage nge-support dengan tas Kriga ini, teman-teman. Nah, ini ditaruh di sini, ini kan. Nah, ini kabel ini kita cantolin di bawah sini, yang sudah disiapkan cantolannya. Nah, ini di sini kita cantolin juga. Nah, begini. Nah, bagian yang ini bisa kita ikat ke sini. Nah, kemudian ini tinggal kita cantolin ke sini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal kita kencengin. Jadi, kalau misalkan dilihat, sekarang motornya sudah menjadi lebih adventure lagi karena sudah ada tas dari Kriega. Gue puas banget dengan hasilnya. Inilah teman-teman Royal Enfield Himalayan gue yang sudah selesai di custom oleh Triumph Motorcycle menjadi T014. Hasilnya keren banget, bener-bener Himalayannya berubah banget bentukannya, bener-bener menjadi lebih
apa ya, gue bilang modern banget juga enggak, tapi klasik banget juga enggak. Tapi menurut gue pas banget gitu desainnya. Desainnya tuh pas, manis banget. Pemilihan warnanya pun oleh Thrive juga luar biasa. Detailingnya gue mesti tepuk tangan banget sama Thrive. Attention to detailnya sih luar biasa banget. Beneran gue udah nggak sabar banget pengen bawa motor ini jauh touring ya. Gue mau say thank you banget nih sama RC Moto Garage ya kan, yang sudah support dengan tas Greganya, juga TTX Boots, sarung tangan 5, dan tentunya juga sama Ohlins yang sudah support dengan suspensi belakang, dan tentunya ban Pirelli juga yang dipakai di motor ini sama standarnya ban Pirelli. Overall gue puas banget dengan build kali ini teman-teman. Pastikan kalian ikutin terus vlog gue karena gue bakal bawa motor ini mungkin jalan jauh teman-teman. Siapa di sini yang pengen punya motor custom? Tulis di kolom komen di bawah. Yang suka video ini jangan lupa di like, yang baru-baru jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. I'll see you in the next video guys. Bye bye.